Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Rabu pagi ini tanggal 26 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena semua kan anugerah Tuhan. Tidak ada lain juru selamat buat kita, tidak ada pengharapan penolong yang lain selain hanya Dia Yesus Kristus yang menjadi Tuhan juru selamat kita. Itu pada kesempatan pada pagi hari ini, Rabu pagi tanggal 26 Juni, kita membaca nanti dalam Ulangan 22 tentang hukum perkawinan. Karena saat ini banyak masalah perkawinan, kotor sudah dunia ini. Banyak terjadi perzinahan yang melanggar firman Tuhan. Yang sebelum diberkati sama Tuhan, harusnya kan pacaran. Kalau sudah mereka tuh masuk ingin resmi, jangan berbuat dosa dulu sebelum ada pemberkatan nikah. Tapi saat ini banyak mereka berbuat dosa dulu, hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Pentingnya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, sebab tanpa kesucian tidak bisa kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan akan mengajak setiap kita supaya benar-benar kita menjaga kesucian, kekudusan, karena Allah itu kudus, suci, sempurna. Amin. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Kuluri nomor 490. Suci, suci, karena Allah itu kudus. Suci, 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 Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Suci, suci, kudus, Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, oh suci, suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikan ku, haleluya. Ibrani 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya kita harus suci, kudus di hadapan Tuhan. Suci, suci, oh suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan, sucikanlah mulutku, pikiranku dan hatiku untuk kami baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Haleluya. Mari Tuhan Yesus sucikanku. Ampuni Bapa segala dosaku, semua salahku Bapa. Ampuni. Kami orang berdosa, kami orang tidak ada arti apa-apa Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus sucikanku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar hari demi hari kita melangkah, makin maju, meningkat, bukan makin merosot menurun, tapi makin meninggi kita seperti burung Raja Wali terbang tinggi, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidup kita makin dikuduskan oleh firman Tuhan. Sebab tadi firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ada benci, dendam, dengki kepada orang, berarti hati belum kudus. Tuhan mau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena di dalam kerajaan surga tidak ada barang dusta, barang-barang najis, keji, tidak ada saudara. Tidak ada cacat celah. Maka firman Tuhan katakan dalam 1 Tesaloniki 5:23, supaya benar-benar kita tubuh jiwa ruh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak boleh ada cacat celah. Karena tempat Tuhan itu kudus, maha kudus. Dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Wah, tidak gampang. Saya pernah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Berarti orang Kristen, orang yang naik ke surga, nggak banyak Bapak, sedikit. Karena memang gak gampang. Pikul salib Yesus harus hidup di dalam kekudusan. Dunia mana ada kekudusan saudara? Kekudusan kalau dikerjakan Roh Kudus. Kita tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak kuat, tidak mampu hidup di dalam kekudusan. Sungguh saya tidak mampu tanpa pekerjaan Roh Kudus. Maka pentingnya kita minta Roh Kudus sesuai dengan namanya Roh Kudus. Supaya hati kita yang kotor ini, roh kita yang kotor ini, ya, dikuduskan Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Maka penting loh Bapak. Maka Bapak Ibu selalu kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ya, berapa kali Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 5 juga saudara. Berbagai orang suci hatinya, dia akan ketemu dengan Tuhan. Ini coba saudara. Dalam Matius pasal 5. Saya mau baca. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Cocok seperti dalam Ibrani 12-14. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Hati harus kudus, hidup kudus. Tidak boleh ada cacat celah. Minta sama Tuhan. Makin pentingnya kita dibentuk melalui firman-firman selalu kita dengar. Dan minta Roh Kudus akan menuntun, memampukan kita untuk kita berbuat hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari saya membaca Ulangan pasal 22. Ya, jadi saya tidak pernah bosan terus bersama Bapak Ibu. Apapun keadaannya Bapak Ibu, senantiasa kita mau tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan Yesus, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Ulangan 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan tentang hukum perkawinan.
Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini ku ambil menjadi istriku, tapi ketika ia ku hampiri, tidak ku dapati padanya tanda-tanda keperawanan. Ayat saudara. Maka pentingnya kita harus pada waktu pacaran, ini bicara tentang perkawinan saudara ya, konteksnya saya bicara ya, sampai kepada ketunangan, calon-calon itu harus kudus depan Tuhan. Tidak boleh sudah pacaran sudah apa dengan tidak perawan lagi. Mohon maaf, ini firman Tuhan katakan ya. Tanda-tanda keperawanan tidak ada katanya. Coba kalau sampai berarti tidak suci, tidak kudus. Coba baca dalam kitab Kejadian supaya jelas ya, Bapak. Jadi Bapak Ibu yang punya putra putri, baik putra maupun putri sama, supaya jaga kesucian, jaga kekudusan. Perhatikan firman Tuhan. Tuhan ciptakan laki dan perempuan, ya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi calon suami istri setiap kita, laki-laki perempuan, semua yang ciptakan Tuhan. Berarti kesimpulannya dipertemukan itu atas izin Tuhan, laki-laki dan perempuan. Maka pentingnya Bapak Ibu punya anak-anak, ya, putra putri. Ya, kalau mau cari pacar lebih bagus banyak berdoa sama Tuhan. Sembahyang minta petunjuk Tuhan. Supaya jangan sampai mereka pilih menurut kedagingan, menurut mata melihat. Dunia ini kan banyak iblis, Bapak sudah sering katakan. Dunia di bawah kuasa si jahat. Sedangkan manusia-manusia itu kan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, tetapi proses yang kedua, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Awal manusia diciptakan Tuhan. Dan semua sampai saat ini manusia diciptakan Tuhan. Tapi karena faktor potensi kebebasan, seringkali manusia melanggar dari perintah Tuhan. Seperti contoh tadi, Alkitab sudah mengatakan, wah, waktu sudah masuk di dalam perkawinan, tahu-tahu diragukan keperawanannya. Berarti jangan-jangan sudah berzina waktu pacaran yang lalu atau bagaimana. Sedangkan firman Tuhan katakan dipertemukan sampai kepada ketunangan itu Tuhan. Tapi setelah dipertemukan baru ayat 28 Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang merayap di bumi. Jadi arti setelah bertemu, jaga kekudusan dulu, baru diberkati. Karena baru hal yang ketiga, baru boleh beranak cucu. Boleh hubungan suami istri dilakukan setelah diberkati. Jadi langkah pertama setelah ada pertemuan, jaga kekudusan. Jangan dibalik. Banyak orang sudah bertemu pacaran seenaknya tanpa pemberkatan nikah. Mereka sudah bersetubuh, mereka sudah hubungan suami istri. Tidak boleh kalau menurut firman Tuhan. Kudus, baru diberkati, baru yang ketiga, baru boleh beranak cucu. Nah ini loh, jadi konteksnya sudah menjadi suami istri dulu sah. Tapi sekarang dibalik. Ya, banyak pacaran sudah melakukan perbuatan yang keji, yang tidak berkenan sama Tuhan. Ingat loh saudara. Ya, jangan sampai salah. Bertemu sampai semuanya prosedur penuhi, tidak ada boleh hubungan suami istri sebelum diberkati. Lihat ini. Baru setelah dipertemukan, tunangan segala macam, baru di tahap yang kedua masuk di dalam pemberkatan nikah. Setelah pemberkatan nikah, baru Tuhan berkatanya, beranak cuculah bertambah banyak. Berarti hubungan suami istri boleh dilakukan setelah pernikahan. Jangan dibalik. Maka di sini dikatakan di dalam Ulangan, tidak didapati tanda-tanda keperawanan, marah ribut. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Coba, mana bisa sudah coba nih, suruh tunjukkan keperawanan apa yang terjadi. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki menjadi istrinya. Lalu ia menjadi benci kepadanya dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu, tapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentengkan kain itu di depan para tuan. Jadi kalau memang hidup kudus perawan, tidak usah takut. Tapi jangan sampai banyak sekarang ini sudah tidak, mohon maaf, sudah banyak berbuat dosa dulu, minta ampun sama Tuhan. Ya banyak. Saya sendiri pernah mendoakan ketemu seorang gadis, tetapi bukan gadis lagi, tapi awalnya saya pikir gadis.
Saya tanya umurnya baru belasan tahun, tapi dia menangis. Ternyata sudah melakukan hubungan suami istri, masih pacaran. Dan berikutnya ditinggal sama laki-laki. Dia nangis. Nah ini salah siapa itu? Masa salah Tuhan? Banyak mereka hubungan pacaran, kenalan, tidak doa dulu. Jodoh itu ya kalau minta sama Tuhan, Tuhan nanti pertemukan. Tapi banyak jodoh terjadi pilihan sendiri atau dipilihkan orang tua. Mohon maaf, tidak tanya Tuhan. Harusnya tanya Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang ciptakan laki-laki dan perempuan kan. Harus benar, saudara. Maka berikutnya, maka haruslah para tua kota itu mengambil laki-laki itu, mengajar dia, mendenda di 100 sikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis itu. Karena laki-laki telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu harus tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki itu menyuruh dia pergi. Nah, tidak boleh cerai loh. Laki-laki kalau nakal, dibilang tidak perawan, padahal masih perawan, dibilang nah itu laki-laki nakal, itu tidak boleh ya. Jadi laki-laki dan perempuan tetap harus kudus, harus benar ya. Jangan main-main dosa, stop dosa ya. Takut sama Tuhan. Tapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikian harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahnya. Tidak boleh, saudara. Ini aturan bangsa Jawa, harus perawan, harus kudus. Oleh karena ini sebagai pelajaran buat kita semua, putra-putri yang kita cintai, betul jaga kekudusan. Pada waktu mereka pacaran segala macam, harus tetap jaga kekudusan. Sampai di dalam pemberkatan nikah sah, baru mereka silakan sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi jangan sampai berbuat dosa. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka setelah keduanya dibunuh mati. Laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara. Saya juga ada hukum undang-undang perkawinan, hukum pidana, sudah. Kalau mengganggu istri orang sudah menikah itu kena pidana, tidak bisa, sudah. Ya ini di firman Allah sudah diatur demikian. Ya, jadi hukum mati. Apabila seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki bertemu dengan dia kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama manusia. Demikian harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Dari awal peraturan bangsa Israel Yahudi harus jaga kekudusan ya, sampai sekarang berlaku itu. Tapi jika si padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, makanya laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Nah ini sama kan sampai saat ini. Ya, pacaran langsung laki-laki maksa, ayo kita bersetubuh, berbuat dosa. Ya, seperti hubungan suami istri padahal belum apa-apa. Jangan mau yang perempuan. Itu melanggar firman Tuhan. Jaga kekudusan. Hai laki-laki dan perempuan, jagalah kudus, takut sama Tuhan. Ini zaman dulu sudah dihukum mati. Ya, jadi hukuman Tuhan apalagi masuk hukuman mati di dunia, termasuk nanti di neraka. So, takut sama Tuhan ya. Tapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesama manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki telah memperkosa dia selama hidupnya, dan tidak boleh laki itu menyuruh dia pergi. Ayat 30 yang terakhir, seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan puncak kain ayah. Amin. Demikian firman Tuhan tentang hukum perkawinan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Jadi intinya mari jaga kekudusan. Sebab kata firman Tuhan, tanpa kekudusan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan Ibrani pasal 13 juga tentang perkawinan. Harus kudus, saudara. Tidak boleh main-main. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemparkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Amin. Itu melanggar firman. Pasti sudah melanggar firman, hukumnya, resikonya bisa neraka, saudara. Takut kita kepada Tuhan. Makanya sepenting di sini, mari hidupku dalam kudusan. Kalau ada melanggar, cepat minta ampun, bertobat, saudara. Ya, jangan terus-terusan berdosa. Jangan menjadi hamba dosa, tapi mari menjadi hamba kebenaran. Kejarlah kekudusan.
Sebab tanpa kekudusan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Suci, suci, suci Allah Bapa, Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, dipandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Suci, suci, haleluya. Kudus, amin, haleluya. Mari Tuhan Yesus sucikanku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas bekerja, berjaga dan berdoa, dan ingat akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejarlah kekudusan. Anak-anak semua, orang tua, mari saya minta dengan hormat sesuai dengan firman Tuhan. Jaga kesucian, kekudusan. Perlu diajar. Ini firman Al-Bisa sampaikan kepada mereka masih pacaran, kepada siapapun, baik bapak ibu yang sudah masuk dalam pernikahan. Jangan ada perselingkuhan, jangan ada perjinan. Jagalah dengan hormat rumah tangga, supaya kita kudus, layak di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah, kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.